Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, kini kita ketemu lagi untuk pembahasan masih dalam pembahasan cedera ginjal akut atau AKA. Nah, sekarang kita mau ngebahas tentang patofisiologi dari AKA intrarenal. Nah, kita bahas sedikit tentang AKA itu sendiri. AKA kita tahu bahwa adalah suatu kondisi di mana ginjal itu tidak berfungsi 100%. Dan penurunan fungsinya tersebut berkembang dengan relatif cepat dan biasanya dalam hitungan hari. Nah, walaupun begitu, terminologi AKA ini merupakan istilah yang lebih luas dibandingkan dengan nama sebelumnya yaitu acute renal failure atau IRF. Nah, di mana di sini untuk AKA ini mencakup semua kondisi-kondisi terjadinya penurunan fungsi ginjal minor. Nah, baik kecil tuh dia masuk dalam AKA. Nah, pada dasarnya AKA kita tahu bahwa dibagi menjadi 3, yaitu prerenal, intrarenal, dan juga postrenal. Nah, prerenal berarti penyebabnya cedera ginjal yang berasal dari hal-hal sebelum organ ginjal itu sendiri. Nah, kalau yang untuk renal adalah penyebabnya berasal dari ginjal itu sendiri, dan berikutnya kalau postrenal, penyebab cedera ginjal itu berasal dari hal-hal yang terjadi sesudah ginjal itu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan AKA intrarenal. Nah, untuk AKA intrarenal, nah kita ambil di sini dulu. Nah, untuk AKA intrarenal ini sendiri, nah ini kalau kita bakal ngebahasnya itu akan disebabkan oleh 3 hal sesuai dengan struktur penyusun renal itu sendiri atau nefron itu sendiri. Karena yang pertama adalah terjadinya kerusakan pada glomerulus. Berikutnya terjadi kerusakan pada tubulus. Dan yang terakhir adalah kerusakan yang terjadi pada interstitium atau ruang antar tubulus itu sendiri ya. Kita mulai dulu dengan yang pertama yang menjadi penyebab paling umum dari AKA intrarenal. Nah, yaitu adalah AKA intrarenal yang terjadi di tubulus. Nah, di tubulusnya dia yang seringnya paling umum ya, yaitu kejadiannya adalah nekrosis tubular akut. Nah, dari namanya kita udah ada kebayang sedikit-sedikit nih. Nah, yaitu adalah terjadinya kematian sel-sel atau yang namanya nekrosis. Sel-sel tubulus, lebih tepatnya lagi adalah sel-sel epitel tubulus. Nah, ini dia yang mengalami nekrosis atau kematian. Nah, di mana penyebab yang mendasari terjadinya kematian tersebut adalah biasanya iskemia. Nah, atau kurangnya suplai darah ke selnya itu sendiri. Nah, umumnya nekrosis tubular akut ini yang disebabkan oleh iskemia merupakan lanjutan dari AKA prerenal. Biasanya merupakan akibat lanjutan dari AKA prerenal. Nah, kita tahu kan ya kalau AKA prerenal ini akan mengakibatkan terjadinya penurunan suplai darah ke ginjalnya itu sendiri. Lebih sedikitnya darah yang akan dikirim masuk ke ginjal. Nah, kalau misalnya sudah sedikit darah yang masuk ke ginjal, nah tentunya juga akan sedikit darah yang masuk ke tubuh itu sendiri, yang akan mensuplai tubuh itu sendiri. Nah, sama seperti sel-sel lainnya, sel-sel epitel pada tubulus itu juga membutuhkan oksigen dari darah untuk bertahan hidup kah itu atau untuk terus menjalankan fungsinya dengan baik seperti itu. Nah, terlebih lagi aktivitas yang dilakukan oleh tubulus ini nggak sedikit, yaitu kita tahu juga adalah berupa sekresi dan juga reabsorpsi. Nah, yang itu selalu dilakukan oleh tubulus ginjal ini kan ya, yang tentunya membutuhkan banyak energi dia. Membutuhkan banyak energi sehingga sel-sel ini sangat sensitif terhadap kehilangan suplai darah itu sendiri. Nah, karena fungsinya juga banyak. Nah, nekrosis tubular akutnya itu sendiri, nah umumnya itu akan terjadi di mana? Nah, di tubulus proksimal. Nah, yang paling umum terjadinya. Dan berikutnya adalah terjadi juga paling umum di ascendant tebal. Ascendant yang tebal pada lengkung Henle.
Nah, hal lain yang dapat mengakibatkan terjadinya nekrosis atau kematian sel tubulus adalah nefrotoksin. Nah, yaitu adanya zat-zat yang cenderung merusak sel tubular epitel ini sendiri. Nah, tadi kan kalau sebelumnya iskemiak, nah sekarang adalah nefrotoksin. Nah, beberapa zat yang umum menyebabkan terjadinya nekrosis tubular akut ini sendiri adalah seperti golongan antibiotik yaitu aminoglikosida, ada juga logam berat seperti timbal ataupun mioglobin yang nantinya akan dilepaskan dari otot yang rusak, ataupun ada juga etilen glikol yang pada dasarnya adalah suatu antifreeze ya, anti beku yang dia itu kalau misalnya dicampurkan dengan air, etilen glikol ini sendiri dapat menurunkan titik bekunya dari suatu cairan seperti itu. Nah, pada dasarnya etilen glikol ini terasa manis. Nah, karena itu dia berisiko meracuni pada anak-anak. Lalu ada juga pewarna radio kontras. Nah, dan juga asam urat. Nah, inilah zat-zat yang dapat yang digolongkan ke dalam nefrotoksin atau dapat mengakibatkan terjadinya kematian pada sel tubulus itu sendiri. Nah, khususnya pada asam urat, nah ini seperti yang kita ketahui asam urat ini merupakan produk limbah atau sampah tubuh yang merupakan hasil pemecahan sel-sel mati kita dalam tubuh kan ya. Nah, oleh karena itu pada pasien yang menjalani terapi kanker, nah hasil pemecahan sel-sel mati ini sendiri tentunya akan banyak, ya kan ya? Karena karena terapi kanker ini sendiri yang ditargetkannya adalah sel-sel yang cepat membelah. Nah, oleh karena itu pada orang yang menjalani terapi kanker, nah itu asam uratnya itu dapat terus-menerus bertambah dan juga menumpuk. Nah, suatu kondisi yang disebut juga dengan sindrom tumor lisis. Nah, sindrom tumor lisis. Nah, hal inilah yang mengakibatkan untuk orang-orang yang menjalani terapi kanker, nah itu harus menjaga hidrasi tubuhnya karena ditujukan untuk memperbaiki aliran ke tubulus itu sendiri. Nah, untuk mencegah kematian dari sel tubulusnya itu. Nah, berikutnya harus bisa juga digunakan menggunakan obat-obat yang dapat menjaga kadar asam urat dalam tubuh seperti penggunaan allopurinol dan juga asam urat oksidase. Nah, itu dia. Nah, ketika sel-sel itu mati, terlepas dari apapun penyebab kematiannya, nah sel-sel tersebut akan tertinggal dan mengelupas di dalam tubulus kan ya? Sama seperti kalau sel kulit kita bagian luar mati, nah itu kan akan meninggalkan, akan mengelupas seperti itu. Nah ini bedanya karena sel epitel tubulus yang mati, maka mengelupasannya itu sendiri akan tertinggal di dalam tubulus. Nah, dengan kecepatan dan jumlah kematian yang tidak normal tentunya yang kita bahas sekarang. Bukan dalam keadaan yang normal. Nah, dengan kecepatan kematian yang tinggi, lalu banyaknya sel yang mengelupas dan menumpuk, nah nantinya penumpukan sel-sel mati itu sendiri dapat menyumbat tubulus kita. Nah, kalau sudah terjadinya penyumbatan tubulus, nah berikutnya apa akan terjadi? Akan meningkatnya tekanan yang ada di tubulus ini, ya kan ya? Sehingga nantinya cairan nih yang masuk ke ginjal, nah cairan yang masuk ke ginjal melalui arteri renalis ini sendiri, nantinya akan berusaha mengalir dari arteriol yang bertekanan tinggi, ini kan tentunya bertekanan tinggi nih di sini nih. Nah, mengalir ke tubulus yang sekarang tekanannya juga tinggi karena adanya penyumbatan tadi. Nah, tentunya proses filtrasi yang terjadi ini menjadi tidak efektif lagi, sehingga proses filtrasinya juga menurun. Nah, makanya nantinya akan mempengaruhi laju filtrasi glomerulus itu sendiri atau GFR ginjal itu sendiri. Nah, di mana kita sudah bahas juga, GFR ini menggambarkan banyaknya darah yang disaring oleh ginjal dalam satuan mililiter melalui glomerulus setiap menitnya. Nah, berikutnya apalagi yang terjadi? Serupa juga dengan aki prerenal sebelumnya. Nah, dengan berkurangnya darah yang disaring, maka akan lebih sedikit juga urin yang akan diproduksi.
Nah, nantinya akan terjadi suatu kondisi yang disebut dengan oliguria, di mana rendahnya produksi urin dalam tubuh. Nah, oli sedikit atau rendah, urea adalah urin. Nah, ada lagi berikutnya. Produksi urin yang rendah itu lebih sedikit juga urea dan kreatinin yang akan disaring. Nah, kreatinin dan urea itu sendiri juga akan lebih sedikit yang disaring karena lebih banyak yang tertinggal di dalam darah. Nah, nantinya menciptakan suatu kondisi yang namanya azotemia atau tingginya kadar senyawa yang mengandung nitrogen di dalam darah. Nah, hal yang juga terjadi di saat bersamaan adalah sel-sel mati tersebut tentunya tidak dapat melakukan fungsi penyerapan dan pensekresian molekul-molekul lainnya juga kan ya. Karena bukan hanya urea dan kreatinin saja yang tidak difiltrasi di sini, tapi juga molekul-molekul lainnya. Nah, sehingga nantinya molekul-molekul lainnya itu juga akan mulai menumpuk di dalam darah. Seperti apa? Salah satunya adalah seperti kalium. Nah, kalau kalium ini sendiri menumpuk di dalam darah, nah maka akan mencetuskan terjadinya suatu kondisi dinamakan dengan hiperkalemia atau tingginya kadar kalium di dalam darah. Nah, berikutnya ada juga kondisi lainnya yang berupa penumpukan senyawa asam di dalam tubuh kita. Nah, nanti mencetuskan suatu kondisi yang namanya asidosis metabolik. Nah, selain itu, kita tahu bahwa sel-sel mati yang tadi menumpuk ini sendiri nantinya akan menggumpal di tubulus dan membentuk butiran-butiran nih atau kristal granul yang berwarna coklat yang nantinya juga akan diekskresikan melalui urin kita. Nah, sebenarnya sel-sel tubulus kita itu akan kembali seperti semula atau beregenerasi dalam hitungan hari atau beberapa minggu sehingga sebenarnya aki intrarenal ini sendiri akan kembali pulih seperti semula jika hal yang mendasarinya itu sendiri ditanganin. Nah, penyebab aki intrarenal berikutnya adalah glomerulonefritis, di mana dari namanya kita udah tahu kalau itis ini sendiri adalah inflamasi atau peradangan. Sementara kalau glomerulus ini sendiri adalah glomerulus. Nah, berarti intinya adalah keadaan di mana nih? Terjadinya peradangan atau inflamasi pada glomerulus. Nah, umumnya glomerulonefritis ini sendiri disebabkan oleh terjadinya penumpukan kompleks antigen dan antibodi. Di mana? Nah, di sini di glomerulus. Jadi penumpukan antigen dan antibodi. Nah, sehingga nantinya penumpukan kompleks antigen dan antibodi ini sendiri akan mengaktifkan sistem komplement tubuh kita. Nah, diaktifkannya sistem komplement tubuh kita sehingga terjadilah rangkaian proses pelepasan dan pengaktifan enzim yang akan nantinya menarik sel-sel kekebalan tubuh lainnya. Nah, kalau sudah teraktivasi sel-sel imun kita karena adanya invasi dari luar yang dianggap tubuh kita, nah itu akan mengaktifkan sistem komplement, nanti mengaktifkan sel-sel imun lainnya. Seperti apa? Seperti makrofag, ada juga neutrofil. Nantinya kalau sudah teraktivasinya, nah makrofag dan neutrofil ini akan simulasi untuk berpenetrasi juga kemana ke jaringan yang rusak tadi atau ke jaringan yang menumpuk tadi atau yang tempat terjadinya invasi itu sendiri. Nah, nantinya penumpukan sel-sel imun nantinya di sini akan berujung juga pada pelepasan enzim lisosom. Nah, terjadinya pelepasan enzim lisosom. Nah, berikutnya kita tahu bahwa enzim lisosom ini akan mengakibatkan terjadinya peradangan. Nah, ini baru deh inflamasi itu terjadi karena adanya enzim lisosom tadi yang berpenetrasi atau yang diakibatkan karena terjadinya penetrasi makrofag dan juga penetrasi dari neutrofil itu sendiri. Nah, pelepasan enzim lisosom inilah akan mengakibatkan adanya peradangan dan merusak podosit. Nah, rusaklah podosit itu atau sel yang melapisi glomerulus. Nah, jenis sel yang melapisi glomerulus itu sendiri ya sudah kita pelajari waktu pas di bab Anfisman kan ya. Nah, normalnya kita tahu bahwa sel-sel podosit ini memiliki celah yang kecil.
Nah, celah yang kecil antara masing-masing sel, antara satu sel dengan sel yang lainnya. Nah, dan juga dia itu memiliki muatan negatif. Nah, yang kedua hal tersebut ini, dia itu tuh adalah berguna untuk mencegah molekul-molekul besar untuk dapat melewati glomerulus ketika terjadinya proses penyaringan. Nah, ini berarti ada cairan yang masuk di sini. Mana dia? Nah, ini ada cairan yang masuk di sini. Nah, nanti ini kan akan keluar seperti itu ke glomerulus itu sendiri. Nah, nantinya di sini akan terjadinya proses filtrasi lagi. Nah, oleh sel-sel podosit ini sendiri, di mana yang membantu dimungkinkannya tadinya filtrasi oleh sel podosit ini sendiri, karena adanya celah yang sempit dan juga energi bermuatan negatif pada sel-sel podosit ini sendiri, sehingga molekul besar itu tidak dapat melewati glomerulus. Nah, ketika sel-sel podosit ini rusak, nah podositnya itu rusak nih. Sini. Nah, ini rusak, kita lihat di sini dia mati. Nah, permeabilitas membran ini juga akan meningkat tentunya. Ya kan ya, karena celahnya itu tidak lagi kecil, sehingga molekul besar tentunya akan dapat melewati membran ini jadinya. Nah, tentunya molekul besar dapat melewati membran nih. Bisa lewat aja dia di sini. Nah, nantinya molekul yang besar ini yang dapat melewati membran ini akan bergabung ke dalam filtrat urin. Nah, sehingga hal inilah menyebabkan akan terjadinya kondisi seperti proteinuria atau adanya kandungan protein di dalam urin yang biasanya nggak bisa lewat tuh kalau misalnya di glomerulus. Karena dia akan difiltrasi oleh salah satunya sel podosit itu sendiri. Tapi sekarang karena celah di sel podosit itu sendiri sudah besar karena kerusakan sel, nah makanya dia bisa lewat, bisa masuk dia ke dalam urin. Nah, ataupun ada kondisi lainnya yang berupa hematuria atau adanya kandungan darah merah di dalam urin. Nah, selain itu, kebocoran pada glomerulus ini tentunya akan juga menurunkan perbedaan tekanan yang sebenarnya merupakan perbedaan tekanan yang mendorong terjadinya penyaringan molekul kecil dan elektrolit-elektrolit seperti natrium pada ginjal. Nah, kebocoran yang ini, nah nantinya tentunya akan membuat GFR itu sendiri juga menjadi turun pada pasien aki intrarenal yang disebabkan oleh glomerulonefritis ini sendiri. Karena kita tahu bahwa penyaringan itu sendiri, penyaringan di glomerulus itu sendiri bisa terjadi karena adanya perbedaan tekanan di arterior dan juga di glomerulus dan tubulus ginjal itu sendiri. Kalau misalnya ini sudah terbuka, permeabilitasnya itu sendiri meningkat, nah sehingga ini tentunya akan menurunkan tekanannya, sehingga penyaringannya tidak akan efektif. Nah, oleh karena itu nantinya akan berkurang filtrasi-filtrasi elektrolit-elektrolit seperti natrium. Nah, yang terjadi berikutnya ketika GFR menurun atau glomerulus filtration rate ini sendiri menurun karena terjadinya perbedaan tekanan yang ini. Nah, juga akan diikuti dengan penurunan produksi urin atau kondisi yang kita tahu dengan oliguria. Oli itu adalah sedikit, urea adalah urin. Nah, berikutnya karena banyaknya jumlah cairan tubuh yang tertahan di dalam tubuh itu sendiri, nah akan banyak penumpukan atau terjadinya penahanan cairan di sirkulasi tubuh, sehingga nantinya akan terjadi kondisi seperti udem, nah ataupun penumpukan cairan di dalam jaringan. Nah, hal ini juga dapat diikuti dengan hipertensi. Karena kalau misalnya volume cairan tubuh berlebih ini sendiri, kita tahu dia itu nantinya akan meningkatkan tekanan di dalam si pembuluh darah itu sendiri. Makanya akan mengakibatkan juga kondisi hipertensi. Nah, yang terakhir, rendahnya GFR ini tentunya juga akan disertai dengan menurunnya jumlah senyawa yang mengandung nitrogen yang terfiltrasi. Ya kan ya?
Nah, bukan hanya elektrolit saja, tapi senyawa-senyawa yang mengandung nitrogen juga akan tidak terfiltrasi, sehingga akan terjadi keadaan yang disebut dengan azotemia atau tingginya kadar senyawa-senyawa yang mengandung nitrogen di dalam darah. Nah, penyebab aki intrarenal yang terakhir adalah kerusakan pada interstisium ginjal. Nah, kita tahu bahwa tadi kita sudah bahas juga bahwa yang menjadi penyebab terjadinya aki intrarenal ini sendiri adalah struktur penyusun nefron itu sendiri, yaitu pada glomerulus kah itu, atau pada tubulus kah itu, ataupun pada interstisiumnya. Nah, sekarang untuk interstisium itu sendiri, salah satu keadaan yang sering mengakibatkan terjadinya kerusakan pada interstisium ginjal adalah kondisi nefritis interstisial akut. Nah, kita tahu nih dari namanya juga jelas nih yang is itu apa? Berarti terjadinya peradangan atau inflamasi. Nah, nih. Nah, dan kalau misalnya udah ada akut berarti adalah cepat terjadinya ya dalam hitungan hari atau minggu. Jadi, nefritis interstisial akut adalah keadaan di mana terjadinya peradangan. Nah, nih, di mana terjadinya peradangan atau inflamasi pada interstisium selama berhari-hari hingga berminggu-minggu. Nah, peradangan pada nefritis interstisial akut ini disebabkan oleh infiltrasi sel-sel kekebalan tubuh kita. Nah, atau sel-sel imun kita. Nah, seperti apa? Seperti neutrofil. Nah, di sini seperti neutrofil, seperti eosinofil. Nah, yang kita tahu sel-sel ini merupakan sel-sel kekebalan tubuh kita. Nah, yang nantinya akan menstimulasi terjadinya proses peradangan yang sebenarnya merupakan suatu mekanisme pertahanan tubuh normal kan ya. Nah, namun pada kondisi nefritis interstisial akut ini sendiri, ia digolongkan pada reaksi hipersensitivitas tipe 1 dan 4. Nah, nih tipe 1 dan tipe 4. Nah, yang umumnya merupakan respon terhadap obat-obatan seperti NSAID atau penisilin ataupun obat-obat diuretik. Nah, jadi dia merupakan reaksi hipersensitivitas. Nah, gejala awal pada aki intrarenal yang disebabkan oleh kerusakan pada interstisium ini sendiri adalah seperti terjadinya oliguria, nah ataupun terjadinya eosinofiluria, nah eosinofiluria. Nah, keadaan di mana adanya kandungan eosinofil di dalam urin. Nah, gejala umum lainnya adalah seperti demam atau ruam pada kulit. Nah, terjadinya demam ataupun ruam pada kulit. Nah, jika terjadinya reaksi hipersensitivitas 1 dan 2 ini sendiri atau terjadinya nefritis interstisial akut ini sendiri, umumnya gejalanya ini akan mereda dia. Yang terlihat ini apakah itu demam ataupun ruam ketika pemakaian obatnya itu dihentikan. Makanya dia kan karena merupakan reaksi hipersensitivitas, ketika obat yang mencetuskannya itu dihentikan, maka juga gejalanya ini juga akan hilang. Nah, tetapi jika obat yang menjadi penyebabnya ini tadi tidak dihentikan atau tidak dihilangkan, nah tentunya sel-sel kekebalan tubuh itu akan terus merusak jaringan yang ada di interstisium ini sendiri, yang berupa biasanya adalah jaringan-jaringan ikat akan dirusak ya nih ini. Nah, sehingga dapat mengakibatkan kematian sel-sel ginjal tersebut. Nah, sel-sel yang di sini akan mati. Nah, ini dia terjadinya nekrosis papilar ginjal. Nah, ini dia tadinya nekrosis papilar ginjal itu sendiri. Adalah suatu kondisi di mana nantinya dapat mengakibatkan terjadinya hematuria. Dari namanya apa nih? Hem. Terus ada urea. Kalau hem adalah darah, urea adalah urin, mengakibatkan terdapatnya darah di dalam urin. Serta juga mengakibatkan terjadinya nyeri panggul. Nah, nyeri pada panggul seseorang. Nah, ada penyebab lainnya yang potensial untuk terjadinya nekrosis papilar ginjal ini adalah seperti penggunaan obat-obat analgesik secara kronis, nah secara terus-menerus bisa juga mengakibatkannya. Jadi bukan hanya
yang obat-obat ini saja. Nah, juga dapat disebabkan juga karena penyakit diabetes mellitus. Lalu dapat juga disebabkan karena terjadinya anemia bulan sabit dan juga terjadinya pyelonefritis. Nah, itu penyebab yang lainnya ya. Nah, yang dapat kita simpulkan adalah pada AKA intrarenal, ginjal itu kehilangan kemampuan untuk menyaring darah dengan benar. Nah, di mana seringnya sel-sel ginjal itu rusak. Nah, sehingga terjadinya gangguan pada proses reabsorpsi dan juga pada proses sekresinya. Nah, kalau untuk kita bicarakan tentang karakteristik dari AKA intrarenal ini sendiri, kita akan melihat nantinya rasio perbandingan BUN dengan kreatinin atau blood urea nitrogen dengan kreatinin itu sendiri akan turun menjadi 15, kecil dari 15 berbanding 1. Nah, ini kecil dari 15 berbanding 1 dia. Nah, ini disebabkan oleh kenapa? Karena tentunya tidak diserapnya kembali tidak diserapnya kembali urea ke dalam tubuh sehingga mengakibatkan lebih banyak lebih sedikit urea yang tertinggal di dalam darah karena dia nggak diserap kembali dia. Jadi banyaknya dikeluarkan melalui urin. Nah, selain itu, sel-sel tubulus ini juga tidak dapat menyerap kembali natrium. Bukan hanya urea, tapi juga natrium. Nah, sehingga nantinya kandungan Na pada urin, nah itu juga akan meningkat. Akan meningkat dia nantinya. Nah, kalau misalnya kita melihat kandungan Na pada urin ini meningkat, kita dapat melihatnya melalui fraksi ekskresi Na, salah satunya kan ya. Nah, sehingga nantinya natriumnya itu sendiri, urin dalam Na-nya itu sendiri akan lebih besar dari 40 mili ekuivalen per liter. Dan kalau untuk FeNA-nya itu sendiri, dia itu akan terlihat besar dari 2%. Yang kita tahu FeNA ini sendiri adalah perbandingan jumlah natrium yang disekresikan dengan total natrium yang disaringnya itu sendiri. Nah, yang terakhir kita bisa melihat juga karakteristik berikutnya adalah menurunnya osmolaritas urin menjadi kecil dari 350 miliosmolar per kilogram. Yang tentunya karena tidak banyaknya air yang diserap kembali ke tubuh. Oke, untuk meringkas pembahasan kita mengenai AKA intrarenal, nah cedera ginjal pada AKA intrarenal itu disebabkan oleh sesuatu yang terdapat di ginjal itu sendiri, struktur penyusun ginjal itu sendiri kan ya. Bisa berupa kelainan pada tubulus atau gangguan pada tubulus, ataupun pada glomerulus ataupun interstitium. Di mana kalau untuk tubulus ini terjadinya seperti nekrosis tubular akut, ataupun kalau untuk glomerulus terjadinya glomerulonefritis. Nah, ataupun pada interstisium terjadinya nefritis interstisial yang akut seperti itu. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin sampai di sana pembahasan kita mengenai AKA intrarenal. Insya Allah kita ketemu lagi dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Jika ada sesuatu yang saya sampaikan itu berbeda dengan apa yang saudara-saudara pelajari, nah silakan disampaikan kepada saya, kita diskusikan bersama seperti itu. Ataupun jika ada kesalahan yang saya sampaikan, nah silakan, saya sangat terbuka ataupun sangat berharap bahkan kalau misalnya dikoreksi seperti itu ya. Nah, saya sebelumnya mohon maaf jika adanya kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.